Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang etika, moral, dan akhlak agama Islam. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 7. Yang pertama, dengan saya sendiri, Mareta Viviana, NPM 020. Yang kedua, Era Dinisi Yadela Dalia, NPM 021. Yang ketiga, Venarian Tatri Arwin Hazairin, NPM 022. Yang keempat, Regita Maharani, NPM 023. Yang kelima, Amelia Nabila, NPM 063. Yang keenam, Sania Rifah Maharoh, NPM 064. Poin penting etika, moral, dan akhlak. Yang pertama, karakteristik. Yang kedua, perbedaan. Yang ketiga, implementasi dalam kehidupan. Yang keempat, tujuan penerapan etika, moral, dan akhlak. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah karakteristik dari moral, etika, dan akhlak. Etika adalah sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem tata nilai suatu masyarakat tertentu yang berfungsi mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk. Dari segi etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat. Adapun arti etika dari segi istilah menurut para ulama adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat. Etika dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut. 1. Etika deskriptif adalah etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia, serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya, sebagai sesuatu yang bernilai. Artinya, etika deskriptif tersebut berbicara mengenai fakta secara apa adanya, yakni mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya. 2. Etika normatif, yaitu etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia, atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia dan ditinggalkan apa yang bernilai dalam hidup ini. Jadi, etika normatif merupakan norma-norma yang dapat menuntun agar manusia bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk, sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat. Selanjutnya adalah moral. Moral adalah istilah yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktivitas manusia dengan nilai ketentuan baik atau buruk, benar atau salah. Adapun arti moral dari segi bahasa berasal dari bahasa Latin, mores, yaitu jamak dari kata mos yang berarti alat kebiasaan, dan moral dalam arti istilah adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik atau buruk. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gambling dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Dari sudut kebahasaan, akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu isi masdar untuk infinitif dari kata al-khalaqa yukliku ikhlaqan sesuai timbangan wazan sulasi majid af'ala yuf'ilu if'alan yang berarti al-sajiyah perangai, atau bi'akhlakuan tabiat watak dasar, al-adat kebiasaan kelaziman, al-maru'ah peradaban yang baik, dan al-din agama. Akhlak dari segi istilah adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Saya Era akan menjelaskan tentang perbedaan. Perbedaan antara akhlak dengan moral dan etika dapat dilihat dari dasar penentuan atau standar ukuran baik dan buruk yang digunakannya. Baik buruk akhlak didasarkan pada sumber nilai, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Moral adat istiadat masyarakat menjadi penentu standar dalam baik buruknya suatu perbuatan etika, lebih banyak dikaitkan dengan ilmu atau filsafat. Karena itu, yang menjadi standar baik dan buruknya adalah akal manusia itu sendiri. Dengan demikian, standar nilai moral dan etika bersifat lokal dan temporal, sedangkan standar akhlak bersifat universal dan abadi. Dan moral sama artinya, tetapi dalam pemakaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai yang ada. Kesadaran moral pula hubungannya dengan hati nurani. Dalam kesadaran moral ini mencakup 3 hal, yaitu perasaan wajib atau keharusan untuk melakukan tindakan yang bermoral. Kesadaran moral dapat juga berwujud rasional dan objektif, yaitu suatu perbuatan yang secara umum dapat diterima oleh masyarakat sebagai hal yang objektif dan dapat diberlakukan secara universal. Artinya dapat disetujui berlaku pada setiap waktu dan tempat bagi setiap orang yang berada dalam situasi yang sejenis.
Kesadaran moral dapat pula muncul dalam bentuk kebebasan. Yang ketiga yaitu implementasi dalam kehidupan, penerapan etika, moral, dan akhlak dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama yaitu ada rasa selalu ingin tahu. Hal ini sangat penting karena merupakan suatu motivator yang mendorong seseorang untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan titik awal bagi tumbuhnya ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu daya analisis yang tajam. Setiap permasalahan dibutuhkan adanya analisis yang tajam untuk menentukan ketepatan dan kebenaran sebuah tindakan dari hasil pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu kritis terhadap pendapat yang berbeda. Perbedaan pendapat dalam dunia masyarakat merupakan suatu hal yang wajar dan alamiah. Perbedaan ini akan meningkatkan daya kritis kita manakala disikapi dengan sikap positif dan bertanggung jawab. Yang keempat ada teliti, yakni selalu berusaha menemukan kesalahan atau kekeliruan untuk mencapai suatu kesempurnaan. Yang kelima yaitu rasional, artinya dalam memecahkan suatu permasalahan yang ditemukan selalu menggunakan pikiran dan timbangan yang logis dan melakukan penelitian yang kritis sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. Yang keenam ada objektif, artinya dalam mengemukakan sesuatu harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang disertai dengan bukti otentik tanpa ada manipulasi dan pembelokan karena intimidasi pihak tertentu. Yang ketujuh yaitu jujur dan terbuka. Dalam dunia masyarakat, kejujuran dan keterbukaan menjadi kunci pembuka berkembangnya etika dan moral. Kejujuran dan keterbukaan juga menjadi ciri dari pribadi yang sehat dan matang. Yang ke-8 ada inovatif, yakni memiliki daya cipta atau kemampuan menciptakan sesuatu yang baru baik dalam bentuk ide maupun karya nyata. Yang terakhir yaitu produktif. Kaum intelektual tidak hanya hebat dalam mengeluarkan gagasan, tetapi juga harus dibarengi karya nyata dan penerapan di masyarakat. Dan yang keempat ini adalah tujuan penerapan etika, moral, dan akhlak. Nah, dalam Islam sebenarnya tujuan penerapan etika, moral, dan akhlak ini tidak ada batasannya. Tujuan paling tinggi dari penerapan etika, moral, dan akhlak yaitu dalam Islam untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Selain itu untuk menyempurnakan jiwa setiap individu, menciptakan kebahagiaan sebagai kekuatan, serta keteguhan hati manusia. Dalam bermasyarakat dan bernegara, tujuan beretika dalam Islam juga kita terapkan dalam bermasyarakat dan bernegara. Tentunya agar kita selalu menjadi manusia yang beriman dan sebagai penyaring di era globalisasi yang semakin modern ini. Sebenarnya kesimpulan dari tujuan penerapan etika, moral, dan akhlak ini yaitu untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita senantiasa menjadi manusia yang selalu beriman. Selanjutnya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.